Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang pada pagi hari ini Allah masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari bagian agama kita ini, ya, yang mana mempelajari ilmu agama adalah kebahagiaan hakiki bagi seorang mukmin. Karena dengan mempelajari ilmu agama dia bisa mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah tercurah kepada, senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri beliau, pada karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali meneruskan pembacaan kitab Salasatul Usul, 3 landasan pokok, ya, dan yang kita baca ini adalah berjudul Salasatul Usul. Alhamdulillah sudah dibagikan, ya, bukunya. Ada yang buku saku saya lihat, ada juga fotokopian. Apabila bapak-bapak yang belum memilikinya bisa meminta kepada panitianya agar nanti bisa mengikuti dengan lebih baik lagi. Terakhir pembahasan kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala tentang buku ini, buku yang sangat ringkas, ya, yang intinya adalah jawaban dari 3 pertanyaan kubur, ya. Diambil atau terinspirasi buku atau kitab kita ini dari 3 pertanyaan kubur, fitnah kubur, yaitu siapa marrabbuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Nah, buku yang ada di hadapan kita ini membahas tentang 3 hal tersebut, ya. Jadi mempersiapkan seorang mukmin tentang akidah yang mendasar pada dirinya, yang diambil dari 3 pertanyaan kubur tersebut. Dan telah sampai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala pada pembacaan masih dalam muqaddimah yang pertama, karena buku ini didahului oleh 3 buah muqaddimah dan kita masih pada muqaddimah yang pertama, membahas tentang 4 hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim, ya. Kita bacakan ulang apa saja. Beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala,
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau mengatakan, "I'lam." Ilmuilah, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu, bahwasannya, yajibu alaina, wajib bagi kita, setiap kita kaum muslimin, ta'allumu, belajar, arba'i, 4 masailah, 4 permasalahan-permasalahan. Hukumnya wajib. Ya, wajib, fardunya fardu ain bagi kita semua untuk mempelajari 4 hal ini. Yang pertama, al-ula, apa saja yang 4 hal tersebut? Al-ilmu, mempelajari ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini beliau Syekh rahimahullah taala mengatakan lebih khusus ilmunya adalah tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang memerintahkan kita agar kita beribadah kepadanya. Dan agar seorang itu bisa beribadah dengan benar, dia mengenal terhadap siapa yang diibadahi tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk mengajarkan kepada kita bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mengenal nabinya atau rasulnya, utusannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenal dinul Islam bi adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Karena dengan agama inilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada 3 pada ilmu ini dikhususkan oleh beliau rahimahullah taala, mengenal Allah, karena Allah lah zat yang kita akan ibadahi. Maka tidak mungkin seorang bisa benar ibadahnya atau sempurna ibadahnya atau mencintai ibadahnya tanpa dia mengenal siapa yang diibadahinya. Kemudian mengenal Rasulnya, karena dengan Rasulullah SAW lah kita bisa beribadah sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan agamanya lah, dengan agama ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau khususkan 3 hal ini. Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Itu yang pertama yang harus dipelajari atau diketahui oleh seorang muslim. Ya. Kemudian yang kedua, dan ini kita telah bahas. Yang kedua, al-amalu bihi, beramal dengan ilmu tersebut. Karena ilmu itu bukan diketahui atau dilakukan oleh seorang muslim, adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar di atas gangguan padanya. Ya, bisa bapak-bapak bukunya yang mungkin tidak ada terjemahannya atau tidak ada harokatnya diberi harokat atau diberi terjemahan, dan juga apabila ada poin-poin yang sekiranya penting bisa bapak-bapak catat. Bersabar di atas gangguan padanya. Padanya itu pada apa? Pada hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Bersabar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu perlu kesabaran. Bersabar dalam mengamalkan ilmu. Kemudian bersabar dalam mendakwahkan ilmu. Semua poin yang di atas yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala itu membutuhkan kesabaran. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa arti makna sabar? Sabar secara bahasa artinya al-habsu, artinya menahan. Ya. Apabila dikatakan qutila mahbusan, ada seorang yang qutila mahbusan. Qutila mahbusan itu dia terbunuh karena ditahan. Itu arti kata sabar, yaitu secara bahasa apa? Al-habsu. Al-habsu artinya apa? Menahan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, bersabar adalah
As-sabru habsun nafsi ala ta'atillah. Bersabar itu menahan diri agar taat kepada Allah. Wa habsuha an maksiatillah, dan menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Wa habsuha anit tasakhut min aqdarillah, menahan dirinya untuk rela terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Itu secara istilah. Secara istilah sabar adalah al-habsu ala taatillah. Bersabar untuk taat kepada Allah. Menahan diri agar taat kepada Allah. Itu yang pertama. Kedua, habsuha an maksiatillah, menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, menahan diri untuk ikhlas, untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam sabar secara istilah ini ada beberapa poin, Bapak-bapak. Ada 3 poin. Tadi as-sabr, sabar itu menahan artinya. Secara bahasa. Secara istilah menahan diri dari poin yang pertama dari apa? Menahan diri untuk apa? Masih lupa Bapak? Yang pertama apa? Untuk taat kepada Allah. Yang kedua, untuk tidak bermaksiat. Bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dalam sabar adalah sabar kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu sabar. Ya. Kita melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala perlu sabar. Kita sholat perlu sabar. Sholat subuh apalagi ya. Keadaan lelah capek malam harinya. Ya. Kemudian dinginnya cuacanya mungkin tatkala itu. Jauhnya tempat kita sholat mungkin pada saat itu. Kita perlu sabar. Itu bukan sehari 2 hari, seumur hidup kita. Kita mengaji perlu bersabar. Setiap pekan menyisihkan beberapa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah berikan banyak waktu. Masa sih tidak sempat? Sesibuk itukah kita? Super sibuk sekalikah kita sampai tidak sempat untuk bisa belajar agama? Ya, belajar agama perlu sabar. Bukan sehari 2 hari. Sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Kadang tatkala belajar ada beberapa hal kesulitan yang kita temukan, perlu kesabaran. Kemudian berpuasa, puasa wajib dan sunnah perlu kesabaran. Apalagi puasa di mana orang-orang itu tidak puasa. Ya. Perlu sabar. Ya, melihat orang makan lahapnya, minum siang hari ketika panas-panasnya, capek-capeknya, dia bersabar. Ya, misalnya puasa sunnah, orang-orang sekitarnya tidak puasa, perlu kesabaran yang ekstra. Ya, berbeda dengan puasa wajib yang semua orang juga berpuasa. Perlu kesabaran. Salat malam, taat kepada Allah untuk salat malam, perlu kesabaran. Ya, malam-malam bangun, kalau bukan terdorong karena keimanan, sulit jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketika enak-enaknya orang-orang pada lelap tidur, dia bangun mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air matanya tatkala orang-orang lelap dalam tidurnya. Dia bangkit, seorang hamba tersebut terbangkit dari tidurnya, mengambil air wudunya, sholat beberapa rakaat yang dia mampu, kemudian menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kehinaan dirinya, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sulit Bapak-bapak kalau tidak sabar. Mungkin bisa sekali 2 kali, tapi terus-terusan perlu kesabaran. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam ketaatan butuh kesabaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 132 yang menunjukkan bahwasanya untuk taat itu butuh sabar.
Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha. Dan bersabarlah di atasnya. Surat apa jamaah? Surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperintahkan keluarga kita untuk sholat. Jangan diam kalau ada keluarga kita sekiranya mereka sudah wajib sholat atau mereka sudah perlu untuk diajak sholat, jangan kita berdiam diri. Diamnya kita bukti kita tidak mencintai keluarga kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita cinta kepada anak dan istri kita ajak mereka sholat, perintahkan mereka sholat. Ya, kemudian wastabir alaiha. Kalau kita belajar bahasa Arab, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wastabir. Ya. Ini artinya beda dengan wasbir ya. Kenapa di sini pakainya wastabir, bukan wasbir alaiha, kan gitu ya? Bersabarlah. Kalau yang pola kalimat seperti ini, istaf'ala ya, ifta'ala afwan. Ya, nanti kalau kita belajar bahasa Arab ada yang pola katanya itu ifta'ala. Maka yang dimaksud dengannya adalah membebankan diri, menahan diri untuk melakukan hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wastabir, paksa kalian untuk bersabar. Artinya begitu. Kalau diterjemahkan mungkin hanya dan bersabarlah di atasnya. Tapi kalau kita menilik dari sisi bahasa, maka wastabir itu artinya memaksakan diri, membebankan diri untuk bersabar. Karena memang untuk taat kepada Allah perlu memaksakan diri kita. Kalau kita pengennya hawa nafsu kita, diri kita pengennya santai-santai saja kan, gitu ya. Tanggung nih, sedang sibuk kan gitu ya. Nanti saja tahu-tahu lupa keluar ya. Padahal sempat dia saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala wastabir, artinya paksakan dirimu untuk bersabar di atasnya. Allah tidak mengatakan wasbir, lebih dari itu. Wastabir, paksakan dirimu untuk bersabar di atasnya. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk taat itu butuh sabar, dan terkadang perlu kita paksa diri kita untuk bersabar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat yang lain, surat Al-Insan ayat 23 dan 24. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, surat apa tadi? Al-Insan ayat 23, ayat 24. Ini dalil-dalil bahwasanya sabar itu beribadah itu, berada di dalam ketakwaan itu butuh sabar. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sungguhnya aku, kata Allah, menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kan yang kita prediksi bahwasanya kita itu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, yang merupakan petunjuk, penjelas, obat bagi orang-orang yang beriman. Maka yang kita prediksi setelahnya kan, maka kita bersyukur kan gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayatnya tidak begitu. Ayatnya setelahnya apa? Fasbir li hukmi rabbika. Ya, fasbir li rabbika, bukan washkur. Allah menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Nabi Muhammad, maka setelahnya itu fasbir, bersabarlah, li hukmi rabbika, kepada hukum dari Rabbmu. Itu menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran, mencoba komitmen dengan mengamalkan Al-Quran, maka dia akan membutuhkan kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelahnya bukan fashkur, tapi fasbir, sabarlah. Karena orang-orang yang memegang Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, komitmen berpegang teguh dengan Al-Quran, pasti butuh kesabaran.
Ya, itu dalil bahwasanya di antara dalil bahwasanya ketaatan kepada Allah butuh kesabaran. Tadi yang dalil yang pertama apa jamaah? Surat apa tadi? Surat Toha ayat 132. Dalil yang kedua apa? Surat Al-Insan ayat 23-24. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya taat butuh sabar adalah surat Al-Kahfi ayat 28. Surat Al-Kahfi ayat 28. Surat yang mudah-mudahan tiap minggu kita baca. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah." Dan sabarkanlah dirimu wahai Nabi Muhammad, kata Allah, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya, bil ghadati wal ashiyyi, pada waktu apa? Pagi dan petang, yuriduna wajhah, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar bersama orang-orang yang baik, orang-orang solih. Nah, ayat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi dalil juga bahwasanya disyariatkannya bagi kita untuk mencari teman-teman yang solih, yang baik. Nabi Muhammad SAW saja Allah perintahkan untuk bersabar bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya, bersama mereka. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman, terlebih lagi teman dekat, itu punya pengaruh pada agama kita. Oleh karena itu ya, kita dalam memilih teman dekat, teman karib, itu memang perlu selektif. Kalau teman bisa kita berteman dengan siapa saja, tapi teman dekat itu kita perlu selektif bersama orang-orang yang soleh, dan untuk bersama mereka itu butuh kesabaran, ya, karena mereka akan memberikan dampak sedikit atau banyak kepada agama seseorang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara dalil bahwasanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh sabar. Ya, kita melakukan ibadah kepada Allah itu butuh sabar karena waktunya lama sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Bukan sekali, dua kali, sehari, dua hari, sepekan, dua pekan, sampai terus kita dalam ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita. Itu butuh benar-benar kesabaran, dan perlu terkadang kita untuk memaksakan diri kita untuk bersabar, mengalahkan rasa malas kita, rasa lelah kita, rasa sibuk kita, untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis kesabaran yang pertama. Kesabaran di apa, Bapak-bapak? Dalam apa? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya apa saja tadi kita ulang? Surat Toha ayat 132, surat Al-Insan ayat 23-24, kemudian surat Al-Kahfi ayat 28. Sekira Bapak mengingat-ingat atau menulis, nanti ayatnya seperti apa, redaksi lengkapnya bisa Bapak-bapak nanti buka di rumah, kesempatan, bahwasanya ini menunjukkan ayat ini agar lebih meresap lagi dalam hati kita ketika kita membaca ayatnya. Oh, ini dia ayatnya. Oh, benar, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya agar saya taat kepada Allah terus berada dalam kesabaran kepadanya dalam ketaatan. Poin yang kedua dari bersabar adalah bersabar pada apa? Bersabar menjauhi maksiat Allah. Ya, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pun perlu sabar. Terlebih-lebih apabila kemaksiatan itu faktor pendorongnya begitu banyak, begitu besar, itu butuh sabar lagi. Ya, ketika semakin besar faktor pendorong dari sebuah kemaksiatan, itu kita perlu lebih kesabaran yang kita siapkan lagi. Di antara kesabaran, bentuk kesabaran untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala
dan bahkan siap menanggung hal yang tidak dia sukai. Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Allah firmankan, Allah kisahkan beliau dalam surat apa? Yusuf tentu saja. Ya. Surat Yusuf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaihi. Nabi Yusuf berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabbi, as-sijnu, penjara itu, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada apa yang mereka inginkan kepada diriku. Ya. Wa illa tasrif anni kaidahun, jikalau engkau mau tidak memalingkan ya makar mereka wanita-wanita itu kepadaku, asbu ilaihin, maka aku cenderung akan mengikuti mereka. Ya. Ini Nabi Yusuf alaihissalam, kita ketahui beliau mendapatkan ujian yang besar ya untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Diuji beliau. Ya. Ketika diajak apa? Melakukan zina. Siapa yang mengajak? Perempuan terhormat. Cantik atau jelek? Cantik. Banyak faktor yang mungkin menjerumuskan kita kalau bukan Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan hal tersebut. Pertama, Nabi Yusuf alaihissalam beliau orang asing di negeri itu. Orang asing itu kan seringnya atau tabiatnya dia cuek ya. Saya bukan orang sini ini. Kan gitu. Berbeda dengan di kampung halaman kita. Wah, di kampung halaman itu kalau ada aib ya, malunya bukan main kan gitu. Ada paman kita, bibi kita di sana ya, saudara kita di sana, sepupu dan sebagainya. Cenderung orang melakukan hal-hal yang negatif di kampungnya itu cenderung minim. Tapi kalau di tempat orang lain, bodo amat kan gitu ya. Saya nggak kenal mereka siapa, gitu kan. Nabi Yusuf alaihissalam orang asing di negeri tersebut. Ya. Kemudian ini faktor pertama ya. Banyak faktor. Ya kalau tidak Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, memalingkan makar ya kejahatan wanita-wanita itu kepadanya. Kemudian kedua, beliau sudah sepuh atau bagaimana keadaannya? Atau masih muda? Masih muda beliau. Ya, anak muda. Yang gelora ya, syahwatnya biasanya besar. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Orang asing di negeri tersebut, seorang pemuda. Kemudian bukan beliau yang mencetus menjadi stimulan yang menjadi pencetus untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Tapi siapa? Perempuan. Loh, bukan dia loh yang ngajak, perempuan yang mengajaknya. Sudah berapa itu faktor yang mungkin bisa menjerumuskan seorang ke dalam maksiat? Pertama tadi apa? Orang asing. Kemudian kedua, masih muda. Ya, syahwatnya itu besar. Kemudian diajak bermaksiat oleh perempuannya yang ngajak. Keempat, perempuannya bagaimana keadaannya? Cantik perempuan. Tuh, kalau kita naudzubillah ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Kemudian status sosialnya wanita terhormat. Sudah banyak faktor-faktor yang bisa sekiranya menjerumuskan orang kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau lebih menyukai penjara. Qala rabbi sijnu ahabbu ilai. Subhanallah, itu butuh sabar loh. Kalau seorang yang tidak diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, masa penjara dia lebih sukai? Mungkin maksiat dia lebih sukai. Gitu ya. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak bermaksiat kepada Allah pun butuh kesabaran. Ya, di antara dalilnya tadi apa? Tentang kisahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini kita tidak bermaksiat, besok belum tentu kalau kita tidak sabar. Besok kita tidak bermaksiat, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, terus
Kita butuh sabar, menahan jiwa kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu berat kecuali orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tragis kita itu jemaah, manusia ini. Manusia itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan nikmatnya itu dia buat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tragis sekali manusia. Diberi nikmat mata yang sehat, dengan matanya yang sehat itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Diberikan anggota tubuh yang sehat, tangan yang sehat, dengan tangannya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan lisan yang fasih, lisan yang tidak ada masalah dalam berbicaranya, tidak ada gangguan dalam pembicaraannya, dia normal ngomongnya. Tapi dengan lisannya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tragis kita ini. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tahan diri kita, jiwa kita ini untuk terus bersabar, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, tapi terus selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur ini. Bersabar. Karena hidup ini cuma sebentar jamaah. Hidup kita cuma sebentar saja. Bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengeluh terhadap ketetapan yang Allah berikan kepada dia. Misalnya dia ditimpakan musibah, ya, maka dia bersabar, bukan marah-marah, bukan tidak ridho atau melakukan hal-hal yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Dan itu juga perlu kesabaran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar tatkala diganggu oleh kaumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala diganggu oleh kaumnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk bersabar. Ini saya lupa ayat berapanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul." Bir kama sabara ulul azmi minar rasul. Surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh kaumnya, mendapatkan ujian oleh kaumnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir," bersabarlah engkau. Kama sabara ulul azmi minar rasul, sebagaimana ulul azmi dari kalangan para rasul itu bersabar. Wala tasta'jil lahum, jangan engkau minta disegerakan azab kepada mereka. Sabar. Ketika diganggu, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, bersabar. Jangan tergesa-gesa, jangan keburu-buru, jangan kesusu. Kita bersabar terhadap takdir tersebut. Dan ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hal yang menimpa seorang muslim semuanya baik. Ketika dia ditimpa musibah, maka ada banyak hikmah di balik musibah tersebut. Di antaranya untuk menggugurkan dosa-dosanya. Di antaranya mungkin itu adalah kesalahan yang ada pada dirinya, Allah menegur dirinya. Dan banyak hikmah yang lain apabila kita menyadarinya. Kadang seringkali kita tidak sadar. Ya. Ketika kita diberikan kesempitan harta, kita bersabar. Itu yang terbaik bagi kita. Mungkin kalau kita diberikan banyak harta, kita itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita pas-pasan saja kita sering lalai kok sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi hartanya banyak, lebih banyak mengurusi hartanya mungkin. Oleh karena itu kalau kita sempit harta kita, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang terbaik. Kalau anggota keluarga kita sakit, bersabar, itu musibah dan ujian. Mungkin di sana banyak hikmah di balik hal tersebut, agar kita terus dekat dengan keluarga kita, agar terus kita bisa menolong keluarga kita, atau mungkin itu yang terbaik bagi keluarga kita.
Apabila diri kita sakit, kita bersabar di atas takdir tersebut. Ini mungkin karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ini mungkin karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sakit baru kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sehat, kita mungkin banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sabar terhadap semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Jangan kita merasa tidak ridho, tidak ikhlas kepada ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tahan, kalau ada itu tahan. Maka perlu sabar. Ya, terkadang berat bagi diri kita kan ya, ditimpa musibah. Kecuali orang-orang yang memang mendalam ilmunya, tatkala ditimpa musibah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya begitu kuat menghujam pada dirinya, tatkala ditimpa musibah dia malah bersyukur. Dan itu sulit. Ya, kecuali orang-orang yang memang kokoh keimanannya. Dia bersyukur malah. Baik bagi dirinya. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Ya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, perkaranya semuanya baik. Fa in asabathu sarra syakara, kalau dia mendapatkan keluasan dia bersyukur, fakana khairun lahu, itu yang baik bagi dirinya. Fa in asabathu dharra, apabila ditimpa kepadanya kesempitan, sabara, dia bersabar, fakana khairun lahu, itu yang terbaik bagi dirinya. Orang-orang yang mendalam keimanannya, Bapak-bapak, ketika ditimpa musibah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling tidak yang dilakukan seorang mukmin tatkala ditimpa musibah adalah paling minim bersabar. Bersabar dari tidak mengucapkan sesuatu yang menunjukkan tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu minimalnya. Yang paling rendahnya ketika seorang ditimpa musibah dia bersabar. Dan yang paling maksimalnya, paling tingginya ketika ditimpa musibah dia bersyukur, dan itu sangat jarang. Sedikit sekali orang seperti itu. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita di antara mereka. Kita ditimpa musibah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dalilnya surat apa tadi? Al-Aqam ayat 35. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk bersabar. Fasbir. Bersabarlah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersabar itu secara bahasa al-habsu, artinya menahan. Secara bahasa. Setelah istilah tadi apa? Menahan diri dari 3 poin. Poin yang pertama apa? Bersabar menahan diri untuk taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, menahan diri untuk apa? Ikhlas, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sabar, dan itu hukumnya apa? Sabar sunnah, makruh, mubah, hukumnya apa? Wajib. Ini wajib tadi. Wajib bagi setiap muslim, kan tadi judulnya begitu. Di atas itu mempelajari beberapa hal. Iya. Wajib berilmu. Wajib, kemudian apa lagi yang kedua? Beramal. Yang ketiga wajib berdakwah. Yang keempat wajib sabar. Wajib sabar itu, bukan sunnah. Harus. Kalau nggak sabar bapak-bapak, kita nggak mau pasti harus sabar. Nggak sabar pun, maka misalnya musibah Allah ya tetap datang. Apa kita kalau nggak sabar terus hilang musibahnya? Kan tidak. Kalau kita ada musibah kita tidak sabar, rugi 2 kali kita. Sudah dosa pertama. Yang keduanya apa? Musibahnya juga tidak hilang, malah membuat beban semakin berat pada diri kita kalau kita tidak sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mau tidak mau seorang mukmin itu ketika ditimpa musibah terutama, maka yang dia lakukan cuma hanya bersabar, meminta kebaikan di balik musibahnya tersebut. Gitu. Nah, itu adalah bersabar. Semuanya bersabar itu bersabar di atas apa saja tadi? Di poin-poin yang tadi disebutkan sebelumnya. Bersabar dalam belajar. Belajar perlu sabar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yustata'ul ilmu birohatil jism. Ilmu itu tidak akan diraih dengan santai-santai saja. Tidak akan diraih. Perlu usaha untuk belajar. Perlu ketika malas, berat, dia paksakan dirinya datang. Apalagi pagi-pagi habis subuh. Pengennya lanjut tidur lagi di hari libur kan gitu. Atau melakukan yang lain, tapi dia belajar. Ya. Kemudian beramal butuh kesabaran. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beramal kepada Allah, taatan yang atau kebaikan, ya, amalan-amalan kita itu, maka amalan yang terbaik adalah amalan yang walaupun sedikit dia terus continue. Apalagi kalau banyak dan continue ya. Ya, amalan yang baik itu apa? Amalan yang walaupun cuma sedikit tapi dia terus menerus. Karena itu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Nabi SAW ditanya, ayul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan adwamuha wa in qalla, yang paling terus menerus, yang paling continue walaupun sedikit. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan ketika kita beramal itu ya bisa terus menerus. Tidak misalnya sholat malam 11 rakaat misalnya cuma sehari 2 hari. Ya, puasa sunnah Daud cuma seminggu. Walaupun itu baik tetap, tapi diusahakan amalan terus bisa berlanjut, bisa berketerusan. Salat malam walaupun misalnya cuma 1 rakaat 2 rakaat salat malam, salat witir, terus kita usahakan. Ya, salat sunnah terus kita usahakan. Sebelum masuk masjid salat tahiyatul masjid cuma 2 rakaat ringan. Terus setiap kita masuk masjid kita salat tahiyatul masjid, dan terus kemudian puasa sunnah walaupun cuma Senin Kamis saja, terus kita langgengkan, kita kontinukan amalan tersebut. Nah, itu adalah amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Ahabbu amal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang keempat yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, yaitu bersabar. Nah, dalilnya apa? 4 hal yang disebutkan di atas itu wajib. Ya, maka beliau Syekh Muhammad bin Abu Wahhab rahimahullahu taala mengatakan wad dalilu, dan dalilnya. Dalil apa? Dalil keempat poin yang di atas tadi. Ya. Wajibnya berilmu, wajibnya beramal, wajibnya berdakwah, wajibnya bersabar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah surat yang pendek yang sering kita hafal atau sudah kita hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal kebaikan, wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat dalam kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah wal asr, demi masa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa bersumpah, firman Allah Subhanahu wa taala itu pun sudah pasti benar. Ya. Tidak perlu bersumpah Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya, ucapannya pasti benar. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala mendahului ayat dalam surat ini dengan sumpahnya. Demi masa. Tanpa perlu bersumpah, Allah Subhanahu wa taala sudah pasti kita benarkan atau dibenarkan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian tadi ya, sumpah sudah Allah kuatkan dengan sumpah di awal-awal ayat. Kemudian Allah berfirman, inna, sungguh. Allah kuatkan lagi. Pertama Allah kuatkan lagi dengan sumpah, setelahnya itu dengan inna, sungguh. Innal insana, sungguh semua orang, semua manusia. La, kalau kita belajar bahasa Arab Bapak-bapak, la-nya ini juga penguat lagi. Sungguh lagi artinya, sungguh semua manusia, sungguh
Tuh. Ada berapa penguat dalam ayat ini? Pertama dengan sumpah, kemudian dengan inna, kemudian dengan lam. Demi masa dikuatkan oleh Allah. Inna sesungguhnya, insana la, ada lagi sungguh. Jadi kalau kita pahami, manusia itu bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, sungguh-sungguh benar-benar betul-betul rugi. Kayak gitu kalau kita memahaminya. Innal insana lafi khusr, semuanya. Tapi ada kelompok yang Allah kecualikan. Illal ladzina amanu. Nah, ini orang-orang yang tidak merugi. Selain ini semuanya rugi. Betul ruginya, benar-benar, enggak bohong kata Allah Subhanahu. Tanpa perlu itu juga sudah kita benarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul benar-benar semua ini rugi. Semua yang bukan golongan yang Allah sebutkan ini. Siapa saja mereka? Pertama siapa bapak-bapak? Illal ladzina amanu. Pertama, kalau kita mau enggak rugi, orang yang beriman. Yang kedua siapa? Wa amilus solihat. Pertama orang beriman, yang kedua beramal solih. Yang ketiga siapa? Orang yang menasihati dalam kebenaran. Yang keempat siapa mereka? Orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Selain empat orang ini, bagaimana keadaan manusia jamaah yang dirahmati Allah? Merugi. Rugi semua. Orang yang tinggi jabatannya kalau tidak termasuk orang-orang seperti ini, rugi ini. Orang yang paling kaya di dunia, misalnya 10 orang terkaya misalnya kita masuk di sana, kalau bukan golongan yang seperti ini pun dia rugi dalam tinjauan akhirat, rugi. Walaupun hartanya banyak, walaupun profit perusahaannya setiap tahun naik misalnya, tapi dia rugi. Bukan termasuk golongan ini. Ya, semua kita itu merugi jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini adalah surat ini adalah dalil bahwasannya wajib bagi kita untuk berilmu, wajib bagi kita untuk beramal, wajib bagi kita untuk berdakwah, wajib bagi kita untuk bersabar. Pertanyaannya jamaah yang dirahmati Allah, kok bisa ya ayat ini menjadi dalil 4 hal tadi itu wajib? Bagaimana ya? Sini ilmu, orang berilmu mana berilmunya? Berdakwah mana dakwahnya? Sabar mana sabarnya? Gimana Bapak? Kok bisa? Penulis rahimahullah taala ya menyatakan bahwasanya kita itu wajib mengetahui 4 hal. Ya, hukumnya apa? Wajib mengetahui 4 hal. 4 hal itu apa saja? Berilmu tentang Allah, tentang nabinya, tentang agama Islam. Yang kedua apa Bapak-bapak jamaah? Beramal, wajib beramal. Yang ketiga wajib berdakwah. Yang keempat wajib bersabar. Dalilnya ini, bagaimana penjelasannya jamaah? Kok bisa ya ayat ini, surat ini bisa menjadi dalil dari 4 poin tadi? Bagaimana? Subhanallah, kalau para ulama itu mereka jernih pikirannya, tajam. Ayat ini, surat ini bisa jadi dalil. Atau memang menjadi dalil, betul. Menjadi dalil bagi 4 poin tadi. Bagaimana jamaah yang dirahmati Allah? Ilmu mana ilmunya? Itu amal, ilmu. Hah? Mana, dari mana ayatnya? Ya betul, sebelum beramal harus berilmu. Tapi dari ayatnya ini mana lafadznya? Itu amal, ilmunya mana? Nah, seperti itu namanya wajhul istidlal. Terkadang dalil itu perlu pemikiran, kita renungkan. Nah, dalil ini menjadi landasan hukum bagi suatu permasalahan. Kok bisa? Itu namanya wajhul
listidlal istilah dalam agamanya. Wajhul listidlal atau wajhud dilalah. Wajhud dilalah. Apa wajhud dilalah atau wajhul istidlal surat ini terhadap bahwasanya wajib kita mengetahui 4 hal. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana wajib berilmu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Seorang tidak mungkin dia bisa beriman dengan keimanan yang benar kecuali dia dengan ilmu. Nggak mungkin seorang beriman. Iman itu jamaah itu derajat tinggi dari ilmu. Ketika dia sudah yakin terhadap apa yang diketahuinya, dia beriman baru mengimani apa yang dia ilmui. Jadi tidak mungkin seorang beriman dengan iman yang baik kalau tidak dia berilmu. Iya. Karena keimanan itu derajat tertinggi dari ilmu. Ketika seorang itu berilmu sampai mentoknya, maka dia beriman terhadap apa yang dia ketahui tersebut, dia ilmui tersebut. Maka nggak mungkin seorang itu beriman dengan keimanan yang benar tanpa dia mempelajari keimanan tersebut, tanpa dia berilmu tentang keimanan tersebut. Bisa diikuti Bapak-bapak jamaah? Jadi pertama itu kan wajib untuk berilmu. Dari lafaz ayat yang mana diambil wajib berilmu tadi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimana penjelasannya? Bagaimana wajhul istidlalnya? Tidak mungkin seorang bisa beriman dengan keimanan yang benar tanpa ilmu, nggak mungkin. Orang mengimani sesuatu dia nggak tahu apa yang diimaninya, nggak mungkin, kan gitu ya. Orang yakin terhadap sesuatu tapi dia tidak tahu sesuatu yang diyakini tersebut bagaimana, nggak mungkin, kan gitu. Maka orang yang disebut orang yang beriman, dia pasti mengetahui, berilmu tentang apa yang dia imani tersebut. Makanya dia beriman. Makanya dia yakin. Ya. Makanya dia membenarkan apa yang dia yakini tersebut. Itu yang pertama, diambil dari ilal ladzina amanu. Kemudian wajib beramal. Jelas kok ini ya. Lafaz setelahnya, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, orang-orang yang beramal kesolehan, ini dalil bahwasanya wajib kita beramal. Kemudian yang ketiga, berdakwah. Dari mana? Dari lafaz atau redaksi atau kata-kata yang mana? Watawasau bil haq, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Itu kan dakwah. Yang mengajak orang kepada kebenaran, itu dakwah. Kemudian yang terakhir sabar, watawasau bis sabar, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa wajib? Karena seorang yang selain ini mereka dalam keadaan rugi. Ya, maka wajib Bapak-bapak. Wajib bagi kita semua nih, saya, Bapak-bapak dan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada syariat atau disebut dengan mukallaf, maka wajib dia mengetahui, mempelajari 4 hal ini. Itu apa saja? Ilmu yang pertama. Ilmu yang dimaksudkan di sini, yang dikhususkan oleh penulis apa? Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agamanya dengan dalil-dalil. Yang kedua itu wajib Bapak-bapak. Anak kita, istri kita wajib ini. Yang kedua, wajib apa lagi? Beramal. Telah kita bahas kemarin ya. Kita akan ditanya nanti oleh Allah tentang apa yang kita telah ilmui. Ya, la tazulu qadamu ibnu Adam ya hatta yus'al an khams. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 5 hal. Yang salah satunya ada an ilmihi fi ma'amila fihi. Tentang ilmunya, apa yang dia telah amalkan darinya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau gitu saya nggak usah belajar lah. Wah, itu lebih berat lagi. Berpaling dari ilmu itu berat, jemaah. Pun sama. Jadi tidak ada cara lain, kita belajar dan berusaha dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal.
Kita itu tidak bisa melakukan ketaatan jamaah yang rahmati Allah kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga menjadi motivasi bagi kita ketika kita diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, jangan besar diri, jangan merasa sombong. Wah, saya orangnya hebat, taat, salat malam saya tiap hari. 11 rakaat, orang mah belum tentu kayak saya. Nauzubillah. Dia tidak bisa begitu jamaah. Kalau bukan karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mah puasa Daud. Terus saya udah 7 tahun tuh saya puasa Daud tuh. Ya, kalau kamu mah Senin Kamis juga sering enggak sholat, enggak puasa misalnya. Jangan demikian jamaah. Itu kita tidak bisa melakukan hal tersebut kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya mah mengajinya rajin. Ya, seminggu bisa 8 kali. Wah, bukan 7 kali lagi jamaah. 8 kali berarti ada sehari yang 2 kali. Ya, kalau orang lain mah boro-boro sebulan sekali aja nggak bisa, saya mah 8 kali seminggu. Jangan merasa besar hati. Kita bisa demikian tuh kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak bisa jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kemudian berdakwah juga harus. Iya, minimal orang yang paling dekat kepada diri kita, minimal anak, istri kita. Kalau kita punya keluarga, kalau kita anak, orang tua kita, adik, kakak kita, ajak kepada kebaikan. Dan yang terakhir, bersabar di atas 4 hal tadi atau 3 hal yang kita sebutkan pada sebelumnya. Bersabar semuanya, perlu kesabaran. Berilmu butuh sabar, beramal butuh sabar, berdakwah butuh kesabaran. Ya, oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita orang-orang yang terus bersabar dalam mempelajari agama ini, terus bersabar dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah, terus bersabar dalam mengajak orang lain dalam kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai pertemuan kita sampai sini dulu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali tentang muqaddimah yang pertama. Kita masih dalam muqaddimah yang pertama ini jamaah yang dirahmati Allah. Belum selesai muqaddimah yang pertama dan ada 3 buah muqaddimah baru inti dari bukunya. Kita belum masuk langsung pada inti buku kita. Kita masih dalam muqaddimahnya yang pertama. Ya, ada 3 muqaddimah lagi selanjutnya atau pada yang akan kita bahas sebelum kita melanjutkan kepada inti pembahasan utamanya. Allahu a'lam bishawab. Apabila ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Apabila bisa dijawab, ya kita puji Allah Subhanahu wa taala, itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila tidak, ya kami mohon Bapak-bapak memaklumi keterbatasan ilmu yang ada pada diri kami. Allahu a'lam bishawab. Apabila ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Baik, kalau kita ada yang disampaikan, kita tutup dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita telah pelajari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.